Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Febrina Arfianti, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebagai bagian kegiatan dari supervisi akademik di SDN Teluk Dalam 1 Banjarmasin. Sudah hadir bersama saya Ibu Lina Erliati. Beliau adalah wali kelas 5A yang nanti akan bertindak sebagai pengajar pada saat pelaksanaan observasi kelas. Assalamualaikum Ibu Lina. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Saya sehat, alhamdulillah. Baik Ibu, seperti yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan melihat jalannya pembelajaran di kelas Ibu. Nah, sebenarnya tujuan pelaksanaan observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas, supaya harapannya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik. Yang kita lakukan ini adalah tahap persiapan sebelum observasi dilaksanakan, supaya nanti Ibu jadi lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Tapi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu. Siap Ibu. Oke. Ya. Baik, pertama saya ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran nanti Bu. Untuk tujuannya Ibu nanti akan ada tujuan yang akan dilaksanakan. Yang pertama nanti akan menggunakan diskusi kelompok. Nanti siswa diminta untuk membaca teks eksplanasi, menonton video. Nanti diharapkan di situ siswa dapat menjelaskan bagaimana proses tahapan siklus air. Lalu selanjutnya nanti setelah diskusi kelompok, nanti siswa akan diminta maju ke depan untuk presentasi di depan kelas. Baik, lalu Ibu, area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran? Dalam pembelajaran kali ini nanti akan mencapai dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Tapi nanti fokusnya akan ada di pembelajaran diferensiasi, Ibu. Nanti ada diferensiasi konten, proses, sama produk. Baik, jadi Ibu menggunakan pembelajaran diferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran ya Bu. Sekali, Ibu. Nah, bisa Ibu jelaskan strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam mencapai tujuan? Mungkin dari pendekatan, model, atau metode yang akan Ibu gunakan? Kalau pendekatan yang akan digunakan, karena kita akan membahas tentang IPAS Bu ya, jadi kita menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan model PBL. Untuk metodenya nanti ada penugasan, tanya jawab, ceramah, dan diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Oh, berarti pembagian kelompok sudah sesuai dengan profil belajar murid ya? Sudah Ibu, sudah sesuai. Sangat menarik Bu rancangan pembelajaran Ibu. Lalu media apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran ini? Untuk media yang digunakan nanti kita menggunakan gambar, video, dan ada teks bacaan gitu Bu. Untuk alatnya nanti menggunakan laptop, LCD, sama speaker nanti Bu. Kegiatan ini nanti akan dilaksanakan kapan Ibu? Kegiatannya mungkin akan dilaksanakan minggu depan, tanggal 4 bulan Maret 2024. Baik, nah dari percakapan yang kita lakukan, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan sih, saya harapkan melalui percakapan ini kita bisa mempersiapkan lebih jauh nanti untuk pelaksanaan observasi ke depannya, agar nanti tercapai tujuan yang kita inginkan Ibu. Baik, semoga nanti pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan lancar ya Bu. Amin. Baik, nanti setelah selesai observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Siap Bu. Baik, sampai ketemu nanti di kegiatan observasi kelas Bu Lina Senin depan ya. Oke, ditunggu Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, ada
pride dan nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ada yang hafal judulnya dari Sabang sampai Merauke. Oke, hafal anak-anak ibu? Hafal. Nyanyi sama-sama, siap? Siap. Lagu si kecil. Boleh sambil tepuk tangan? Sabang sampai Merauke terdengar pulau-pulau, kampung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, coba lihat. Ini peta negara mana ya? Indonesia. Bagian kan lihat tradisinya Indonesia itu, karena kan tahu Indonesia itu ada negara kepulauan. Jadi Indonesia itu kebanyakan adalah negaranya adalah kebanyakan air. Bagian kan tahu lah air itu datangnya di mana? Laut. Di laut. Ada jawaban lain? Dan Di hujan, iya. Nah, pendapat kalian, ibu mau tahu air itu bisa habis atau ada? ada. Tidak bisa habis. Kenapa tidak bisa habis? Siklus air. Ada? Siklus air. Siklus atau sama dengan yang namanya adalah siklus itu sama dengan putaran. Jadi airnya akan selalu terus-menerus ada. Iya, bagus. Nah, selanjutnya kalian tahu lagu Tik Tik Bunyi Hujan tidak? Tahu. Tadi Fajar ngomong datangnya air ada di hujan. Jadi coba kita nyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Baik. Hujan dulu. Ini lagu PAUD sih padahal. Nah, Bunyi hujan di atas genteng, airnya turun jiwa terbirat. Cobalah tengok pohon dan tani, pohon dan kebun basah semua. iya. Nah, coba buka dulu bukunya, buka buku pena halaman 4. Kita sudah memasuki tema 8. Apa judulnya tema 8? Pentingnya air bagi kelangsungan hidup. Iya. Pentingnya apa? Air bagi kelangsungan hidup. Kalian ingat tidak makhluk hidup itu ada apa saja? Hewan. Hewan, tumbuhan, dan manusia. manusia. Sebegitu pentingnya kah airnya untuk makhluk hidup? Ya. Untuk manusia untuk apa? Minum. Minum, apa lagi? Mandi. Apa lagi? Cuci pakaian. Banyak. Kalau hewan atau binatang untuk apa? Untuk minum juga. Apa lagi? Untuk? Ya, bagus Nanda, untuk tempat tinggal. Hewan apa yang tinggal di air apa? Makhluk laut. Ya. Ada tidak manusia yang menjadikan air tempat tinggal? Ada. Yang ada cuma hewan. Kalau tumbuhan? Fotosintesis. Ada tidak tumbuhan yang menjadikan air tempat tinggal? Ada. Contohnya apa? Ada yang tahu? Apa? Eceng gondok, iya, atau tumbuhan-tumbuhan laut kayak alga, ganggang, itu kan tinggalnya di laut. Bisa hidup tidak kalau yang tidak di laut? Tidak bisa hidup, ya bagus. Kalau misalkan hujannya ini lama, mulai malam sampai malam lagi, apa yang akan terjadi? Banjir. Bagian pian pernah
siswa? Pernah sampai mana tingginya? Nah, sampai lutut. Nah, coba cek selokannya atau sungainya di wadah PMT bisa bersumber tuh selokannya mungkin. Kalau di tempat ibu itu banjirnya sampai atap. Kalau lah penyebabnya kenapa? Bukan aktivitas tambang. Itu untuk di sini ada aktivitas tambang. Nah, coba ibu mau melihatkan dulu ruang bagian pian ada video banjir di kota Banjarmasin. Hujan deras terjadi di sebagian wilayah di Kalimantan Selatan seperti di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan lainnya pada Senin 4 Juli 2022. Hujan yang turun sejak subuh ini membuat banjir di Tangsel. Setelah ini kita akan ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, jadi kelompok sini tadi ibu sudah kelompokan, yang di sini kelompok visual. Jadi kelompok visual nanti bagian pen ibu kasih video, nonton video dulu. Habis itu ibu pinjami laptop, bagian pen bikin di Canva, bikin namanya infografis. Kan? Kalau kelompok di sini, kelompok auditori kalian nanti bikin bagan. Ibu kasih nanti bahan bacaan, ada teks eksplanasi, kalian boleh baca di situ. Nanti coba simpulkan dibikin bagan. Bisa? Bisa. Kelompok 3, kelompok kinestetik. Nanti kalian tugasnya adalah menggambar. Bikin gambar sebagus mungkin. Dikasih penjelasan juga tentang tahap-tahapan siklusnya. Bisa? Bisa. Oke. Ya. Ini bahan bacaannya. Sebelumnya ibu bagikan LKPD dulu. Kalian tulis nama kelompok dan nama-nama anggota kelompoknya di sini lah. Sudah dinyalakan? Konekan ke wifi sudah? Itu sama nama. Kalian bisa desain dulu, kanvanya bisa di sini dulu didesain mau kayak gimana. Dalam menjawab tugas kalian itu lebih suka kelompok atau individu? Kelompok. Ya, jadi kelompok apa sih tugas? Apa sih manfaatnya tugas kelompok? Yang satu, pertama, lebih mudah, waktunya menjadi lebih singkat. Jadi kalau misalnya tugas individu waktunya 1 jam, dengan kelompok paling bisa setengah jam.
Ini dia penjelasan singkat dari kami. Pertama, ada evaporasi. Adalah proses air yang ada di permukaan bumi yang sedang mengalami penguapan karena panas matahari. Kedua, ada kondensasi. Adalah ketika uap air yang ada di atmosfer mengalami pengambunan membentuk awan. Yang ketiga, ada precipitasi. Adalah ketika titik air jatuh ke permukaan bumi dengan membentuk hujan maupun salju. Yang terakhir, ada hujan. Adalah bentuk precipitasi yang berbentuk cairan yang turun sampai ke bumi. Itu saja penjelasan dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kelompok visual akan menampilkan hasil menggunakan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual. Anggota kami ada Dia, Asraf, Radit, Firman, Farhan, dan Manda. Manda akan menjelaskan tentang siklus air. Pertama ada evaporasi, prosesnya menguapnya air di laut, sawah, dan sungai, dan lainnya karena sinar matahari. Ini akan menjelaskan tentang terjadi siklus air berikut dalam terjadi siklus air. Siapa yang akan menjelaskan? Aisyah? Oke, sip. Makan Aisyah. Menjelaskan siklus air. Pertama ada kondensasi. Ibu mau ada satu yang membuat kesimpulan? Iya, silakan. Kesimpulannya adalah siklus air dibagi menjadi tiga, yaitu ada evaporasi, kondensasi, dan precipitasi. Iya, bagus. Yang lain anak-anak ibu yang mau ditanya lagi? Ada. Ada ibu, ada soal evaluasi, ada soal pilihan ganda, ada 5 soal. Silahkan untuk kalian jawab. Ibu kasih waktu 10 menit. Selesai anak-anak? Ya, nanti setelah itu kumpulkan ke meja ibu. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pada hari ini? Senang atau tidak? Alhamdulillah. Bagian mana yang paling kalian senangi? Kelompok visual. Waktu menggunakan Canva, ya. Kelompok auditori yang mana bagian mana yang paling kalian suka? Saat kami sedang membuat bagan, Pada saat membuat bagan. Kelompok kinestetik? silakan. Saat menggambar. Oke, baik. Nah, masukkan alat tulisan ke dalam tas. Kita baca doa pulang. Siap berdoa. Ya. Siap belum tempatnya? Siap berdoa. Ya. Sebelum pulang mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Febrina Arfianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Banjarmasin. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kemarin melaksanakan observasi kelas di kelas 5A. Sudah hadir bersama saya, Ibu Lina Erliati. Beliau ini adalah guru pengajar pada pelaksanaan observasi kelas. Apa kabar Ibu? Baik Ibu. Baik ya. Alhamdulillah. Dan telah hadir juga bersama kami Bapak Nasrullah selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Sehat. Baik, pada percakapan observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Lina. Bisa kita mulai sekarang ya Bu? Bisa Ibu. Oke. Ibu, coba Ibu ceritakan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin.
Jadi Bu, setelah kita sudah melakukan observasi di kelas, alhamdulillah perasaan saya lega. Iya, pasti lega ya. Dan juga alhamdulillah senang sih Bu, soalnya saya lihat antusias siswa di kelas selama pembelajaran itu bagus. Bagus ya. Iya, saya juga melihatnya begitu Bu. Lalu bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang ingin dicapai yang sudah kita bahas sebelumnya pada saat percakapan praobservasi ya Bu. Kira-kira ini sudah tercapai atau belum? Area pengembangannya apa yang ingin dicapai Bu? Sesuai dengan yang sudah kita diskusikan kemarin, jadi saya telah melakukan diferensiasi 3 macam diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu juga dikasih sumber belajar yang berbeda-beda. Ada yang berupa gambar, video, dan teks Ibu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi anak saya bagi dalam kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Baik, menarik sekali ya Bu. Lalu sejauh mana yang Ibu lihat area pengembangan tadi berhasil dicapai dalam proses pembelajaran? Tadi melihat antusiasme siswa di kelas, lalu juga melihat bagaimana proses diskusi kelompok siswa, lalu saya juga melihat bagaimana produk yang dihasilkan oleh siswa. Saya rasa sih bisa dikatakan sudah berhasil Bu. Iya, berhasil ya Bu ya. Berhasil secara maksimal karena mereka juga antusias melaksanakan tahapan pembelajaran ya. Setiap tahapannya. Lalu kira-kira ada nggak hambatan atau kendala yang Ibu alami selama proses pembelajaran yang dilakukan kemarin Bu? Untuk hambatannya sih Bu, kan saya sudah memetakan anak-anak nih tadi dalam kelompok visual, auditori, sama kinestetik. Iya, betul. Tapi tentunya setiap anak tidak hanya memiliki satu keterampilan saja. Jadi ada juga anak yang sudah saya kelompokkan dalam kelompok kinestetik, tapi ternyata di kelas dia visualnya juga kelihatan. Iya, betul. Gitu sih Bu kendala-kendalanya. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi Bu? Bahwa ternyata ada perubahan nih profil pelajar murid yang Ibu ketahui setelah melaksanakan pembelajaran. Mungkin karena keberagaman siswa Bu ya, kan siswanya lumayan banyak. Jadi setelah saya lihat lagi ternyata jadi gaya belajar siswa beda-beda, lalu ada minat siswa juga beda. Jadi itu sih kendalanya Bu. Iya, baik. Nah, dari kendala yang Ibu hadapi, kemudian penyebabnya apa rencana Ibu ke depan untuk mengantisipasi hal ini bisa terjadi lagi Bu? Untuk rencana ke depannya mungkin saya inginnya lebih mengenal siswa lebih jauh. Iya, betul. Lalu juga saya ingin mendapatkan tambahan informasi dari mungkin orang tua siswa atau wali siswa dan lingkungan siswa, bagaimana siswa gaya belajarnya, minatnya bagaimana. Jadi supaya apa yang sudah saya siapkan sesuai dan tepat sasaran atas kebutuhan siswa, begitu sih. Iya, setuju Bu. Kapan perubahan-perubahan ini akan mulai Ibu Lina lakukan nih? Saya usahakan dalam waktu secepatnya sih Bu, dalam waktu dekat ini. Saya dukung Bu ya. Baik, luar biasa sekali Ibu Lina. Semoga pengalaman observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan itu bisa menjadi bahan refleksi untuk kita bersama. Mudah-mudahan dengan memahami profil belajar murid, kita akan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik nantinya dan bermakna untuk mereka gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan umpan balik yang akan disampaikan oleh pengajar praktik saya Bu, dari Bapak Nasrullah, terkait apa yang sudah kami lakukan ini Pak, mulai dari praobservasi, kemudian observasi kelas sampai pasca observasi. Ya, terima kasih Ibu Febri kesempatannya untuk memberikan umpan balik untuk kegiatan coaching hari ini. Kegiatan hari ini mungkin yang pertama kali ya yang bisa kita diobserver oleh teman sejawat ya, Ibu mensobver kegiatan Ibu dalam kegiatan proses KBM-nya terutamanya. Jadi dalam kegiatan ini Ibu sudah menyampaikan tujuan daripada observer dan juga mencoba untuk memberikan masukan dan juga apa sih kesulitan kendala yang dihadapi pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Nah, jadi untuk kegiatan yang kedepannya untuk sebelum kita memberikan observer nih, kita terlebih dulu menanyakan hal-hal
yang sifatnya yang bersifat umum dulu sebelum menuju ke pokok inti daripada permasalahan yang dihadapi oleh teman sejawat kita. Jadi untuk menuju arah yang ingin mereka capai dalam proses pembelajaran. Jadi untuk kedepannya kegiatan-kegiatan pemberian coaching kepada teman sejawat itu lebih diarahkan untuk menggali gimana sih tingkat nyamannya bagi pengajar bisa memfasilitasi anak untuk menuju kebahagiaan dalam belajar. Yang kita inginkan kan di dalam pembelajaran itu bukan hanya materi yang banyak untuk disampaikan, tapi betul. Kita menginginkan anak-anak itu senang dulu dalam memberikan senang dalam menerima pelajaran. Oh, hari ini gembira nih. Hari ini anak-anak itu tidak oh ini pelajaran ini menakutkan gitu. Nah, jangan sampai pembelajaran itu membuat anak itu menjadi alergi. Jadi berikanlah hari ini jadi anak itu dapat melihat, oh hari ini mungkin ada yang terbaru lagi nih bisa yang diberikan ibu nih, apalagi yang itu pembelajaran yang pasti ditunggu-tunggu mereka untuk bisa mereka mendapatkan hal-hal baru dalam hal itu. Jadi coba memberikan hal yang terbaik. Jadi untuk proses hari ini sudah ibu sudah memberikan arahan dan juga memberikan menuju ke sesuatu yang membuat ibu menggali potensinya apa yang bisa diberikan untuk anaknya. Tadi kan ada pembelajarannya ini, nanti ternyata anak itu tadi timbul lagi pembelajaran visualnya. Jadi ada masalah-masalah yang timbul yang kita temukan pada saat proses pembelajaran. Jadi sudah bagus ibu. Jadi teruskan aja untuk kedepannya untuk tetap meng-coaching dan proses pembelajarannya tetap semangat dan tetap untuk selalu berkolaborasi dan selalu memberikan masukan-masukan yang positif terhadap teman dalam suatu proses pembelajaran. Itu aja ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas umpan balik yang sudah diberikan. Demikian rangkaian kegiatan dari supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di lingkungan kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.